Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 7 tapi juga bisa digunakan untuk anak-anak kelas 8, kelas 9, kelas 10, dan kelas-kelas yang lain yang ingin belajar materi bentuk aljabar. Nah anak-anak, ini adalah video yang pertama, artinya nanti di belakangnya akan ada video-video lanjutannya pembahasan tentang materi bentuk aljabar ini sampai tuntas satu bab ya. Jadi kalian ikuti terus video pembelajarannya dengan cara kalian subscribe channel YouTube saya, lalu diklik loncengnya supaya kalian bisa tahu setiap kali saya mengupload video baru. Oke nak, terima kasih. Kita mulai pembahasan materi tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bentuk aljabar, pertama kali kita akan belajar istilah-istilah pada bentuk aljabar. Nah, jadi ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui artinya. Ya, yang pertama adalah variabel atau biasa disebut dengan peubah. Nah, variabel ini biasanya disimbolkan dengan huruf abjad A sampai Z. Boleh menggunakan huruf kecil, boleh menggunakan huruf besar, tetapi biasanya menggunakan huruf kecil. Nah, apa sih itu variabel? Variabel itu adalah huruf yang sebenarnya dia itu adalah bilangan atau angka, tetapi dirahasiakan gitu istilahnya, tapi atau enggak disembunyikan dalam bentuk huruf. Nah, variabel ini bisa kita cari nilainya, bisa kita cari angkanya. Nanti ada lagi materinya di bab setelah bentuk aljabar ini, gitu. Nah ya, jadi variabel itu ciri-cirinya adalah huruf. Oke. Lalu yang kedua, koefisien. Nah, koefisien itu adalah angka atau bilangan yang ada di sebelah variabel, Contohnya 3A. Nah, A itu kan hurufnya, berarti A itu adalah variabelnya, 3 itulah koefisiennya. Jadi 3 koefisien itu adalah angka yang ada di sebelah variabel. Dan ingat nah ya, setiap angka itu dia punya tanda, ada tanda negatif dan tanda positifnya. Jadi kalau min 3A, A itu adalah variabelnya, koefisiennya min 3, bukan 3 saja tapi ada minnya juga. Itu harus hati-hati ya. Oke, yang ketiga, konstanta. Nah, konstanta adalah angka atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Jadi dia hanya 5 saja, tidak ada, bukan 5B. Kalau ada B di sebelahnya itu bukan konstanta tapi menjadi koefisien. Jadi koefisien dengan konstanta itu sama-sama angka. Bedanya kalau koefisien itu di sebelahnya ada hurufnya, kalau konstanta tidak ada hurufnya. Jadi dia hanya berdiri sendiri, hanya angka saja, tidak pakai huruf ya. Yang keempat adalah suku. Nah, suku adalah gabungan dari koefisien dengan variabel. Nah, inilah yang disebut dengan aljabar. Contoh yang tadi saya sebutkan 3A itu disebut suku. Nah, jadi satu suku itu ada satu angkanya, ada satu hurufnya. Ada pengecualian untuk konstanta. Konstanta itu juga disebut dengan suku, tetapi suku yang tidak memiliki variabel, karena tadi konstanta kan angka yang tidak ada variabelnya. Jadi konstanta juga suku ya, ingat ya. Nah, yang kelima, suku sejenis. Nah, ini juga penting Pak, suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang variabelnya persis sama. Contohnya 3A dengan 5A. Sama-sama bervariabel A, sama-sama hurufnya A. Tetapi 3A dengan 5A pangkat 2, kalau A-nya pangkat 2, yang kedua itu tidak sejenis. Jadi A dengan A pangkat 2 itu tidak sejenis. Nah, jadi dia sejenis itu kalau persis sama. Jadi huruf itu nak, variabel itu boleh kamu kasih pangkat. Jadi boleh 3B pangkat 5 gitu. Nah, itu namanya suku sejenis dengan min 7B pangkat 5. Jadi harus yang persis sama hurufnya. Kalau berpangkat 5 berarti temennya juga harus berpangkat 5. Itu baru boleh disebut suku sejenis. Kalau hanya sama hurufnya tidak sama pangkatnya, itu tidak sejenis ya nah ya. Nah oke. Yang terakhir adalah bentuk aljabar. Nah, apa sih itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar itu dalam bentuk suku-suku, di mana ada bilangan, di sebelahnya ada hurufnya. Contohnya saya punya
bentuk aljabar 3A. Nah, 3A itu artinya 3 kali A. Nah, ingat nah ya, kalau ada angka sama huruf digabung itu disebut suku atau bentuk aljabar. Di antara angka dan hurufnya ada operasi perkalian. Hanya operasi perkalian. Jadi 3A itu artinya 3 kali A. Kalau min 5B pangkat 2 artinya min 5 kali B kali B. B-nya pangkat 2 berarti B-nya 2 kali B kali B. Nah, inilah materi dasar bentuk aljabar yang harus kalian mengerti. Setelah ini akan saya kupas lagi materi-materi berikutnya tentang bentuk aljabar. Ikuti terus, oke? Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih.